Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibi hadan kita wa usulihi wa furu'ihi wa syaikhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyaikhina wa asatidina wa usulina syai'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum kita mulai, mari sedikit kita tambah, kita pahami dengan bersama-sama memberi hadiatul Fatihah untuk musannif hadal kitab Abu Hayyan At-Tauhidi dan murid-muridnya, masyaikhnya dan ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita dan orang-orang tua kita. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Mulai dari Qala Fasani. Oke, mau ada yang baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fasani musyirun abadan bil awali wal awwalu musyirun bi nafsihi wasani mash'urun bihi aidan walakin al awwala wal awwalu ma'a hadha huwa sani wasani huwa al awwalu walakin ikhtalafat al-usulu walam takhtalifil haqa'iqu ila hahuna yakhlisu lima tabayyantuhu bahwa zahirun kama bihi qala lamma kana min suduril muzakarati min jihatihi wa tamma bi muqawalatihi hasalat al-fa'idatu biwasafatihi ishtaqatin nafsu wa talabbasat bisuratihi bijadana minha fil mubda'i wa naza'an nahwal awwali wastish'aran bisukuni ma'ahu li'annaha ta'shaku bizzati abadan al-awwalu wa ya'shaku kullu awwalin lishibhi qa'imati fihi wa shibhul mawjudatu bihi ila awwali bi-itlaqi wa kullu muridin min kulli darbin kullu muridin min kulli darbi tabi'i wa iradi wa fikri wa khalqi wa sina'i wa alihi bihayyiha wa yu'annisuha wa yanfa wihsyataha wa yu'alliluha wasta'milu bizalika syauquha ila al-awwal al-haqqi alladhi huwa awwalun bil-itlaqi wastikmaluha zalika syauqu wa istidamatuhu lihaliha wa sabatuha fi suratiha wa qarbuha ala ma hasala laha. Oke. Allah telah berkata Asani, maka yang kedua musyirun abadan bil awali, mengisyaratkan Musy'irun abadan. orang yang mengisyaratkan. Musy'irun itu yang kedua itu mesti penampakan dari yang pertama. Jadi sya'ara itu kan menunjukkan, muncul, kelihatan, itu sya'ara. Atau demonstrasi, itu sya'ara. Jadi syair itu sama. Syair itu ya menunjukkan. Yang kedua itu menunjukkan
dari yang pertama. Wal awwalu musy'irun bi nafsi, dan yang pertama menunjukkan terhadap dirinya. Wasani masy'urun bi aidan, dan yang kedua ditunjukkan dengannya, begitu juga. Walakinil awwalu, tetapi yang pertama, wal awwalu, dan yang pertama, ma'a hadza wasani, bersama yang ini maksudnya mana Pak? Yang ini dalam arti ya dalam konteks isy'ar itu merupakan yang kedua. Wasani, dan yang kedua. Wal awalu, merupakan yang pertama. Walakin, tetapi ikhtalafat ar-rasuluh, telah berbeda pendapat tentang orang-orang yang menggambarkan. Walam takhtalifil haqa'iqu, dan mereka tidak, dan ia tidak berbeda pandangan terhadap kebenaran. jadi rusum itu jamak dari rosmun itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya resmi. Jadi ini menjadi bahasa Indonesia resmi. Kalau resmi itu kan ada tandanya, ada labelnya, ada cap jempolnya, itu resmi, ada capnya. Dalam arti ada label-label yang menunjukkan keresmian, dalam arti menjadi eksistensi akhirnya gitu, menjadi eksistensial. Jadi kayak misalnya kenapa ini dikatakan sorban misalnya, ya karena ini fungsinya untuk apalah begitu, aksesori atau simbol, warnanya hijau menunjukkan Islami dan seterusnya lah. Aksesori, simbol Islami, hijau dipakai waktu sholat, itu adalah tanda-tanda, namanya rusum, tanda-tanda atau penanda dari identitas sorban itu. Tetapi kan kita bingung juga apa sih hakikatnya dari sorban itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ikhtalafat ar-rusum walam takhtalif al-haqa'iq. Kalau rusum ini bisa jadi berbeda-beda. Dalam arti kalau orang yang nggak tahu ini lemek, Pak. Kan gitu kan. Orang yang nggak tahu, oh ini lemek, ini meja. Tapi kalau orang yang tahu, oh ini sorbannya Kiai Agung ini, Mas. Siapa? Ahyu. Nah, itu beda. Ini namanya ikhtalafat ar-rusum. Tapi hakikatnya gitu ya. Oke. Terus Ilaha huna, terhadap yang demikian ini, yakhlisu lima tabayyantuhu, menjadi murni bagiku apa yang telah aku jelaskan terhadapnya. Bahwa zahirun, dan ini jelas sama bihi qala, sebagaimana dengannya yang dia katakan. Lamma kana min suduril muzakarati, manakala telah ada dari awalan, dari pembicaraan yang pertama, min jihatihi, dari perspektifnya, iya perspektifnya, watamat bimuqawalatihi, dan sempurna dengan memperpanjangnya. Wa hasalatil faidatu biwasatatiha, dan telah sampai faedah melalui perantaranya. Ishtaqatin nafsu, rindu. Ishtaqatin nafsu, dan jiwa juga sudah ya shock ya, dalam arti ya rindu boleh, tetapi maksud saya ya jiwa juga sudah concern betul gitu namanya ishtaq. Telah basat bisuratihi, dan telah memakai dalam bentuknya wijdanan, dalam bentuk wijdanan keberadaan, minha, darinya, lil mabda'i atas permulaan, wanaza'an, dan
Ketiga, Iya boleh. Tadi ketiga atas perumpamaan yang pertama, fastish'aron lisukuni ma'hu, dan petunjuk sebagai petunjuk bagi diam, sesuatu yang diam. sesuatu yang diam. Mm-mm. Li'annaha, karena bahwasanya ta'syaku bizati abadan al-awalu, mencintai Li'annaha ta'syaku bidzat, karena sesungguhnya ini kembali kepada mudzakarah atau kembali kepada rusum begitu, atau kembali kepada ya rusum begitu. Li'annaha, karena rusum. karena rusum terhadap zat Yang pertama bidzati abadan begitu kan. Oke. wa ya'syaku kullu awalin lisyibhil qa'imati fihi, dan kembali setiap perumpamaan yang pertama atas keserupaan yang dicerahkan fihi, di dalamnya, wasyibhul mawjudatu, dan perumpamaan yang diadakan dengannya, minal awali, dari yang pertama, bil itlaqi, dengan pemutlakan. Oke. Ini agak sedikit rumit ya. Jadi bicaranya kan dari kemarin itu Abu Hayyan atau Khidi itu berdiskusi panjang dengan seorang dokter gitu. Oke. Tetapi dia tidak jelas sebenarnya apa yang didiskusikan karena keburu bangun. Nah, setelah bangun dia kemudian kalau tidak salah menjelaskannya ataupun mencoba untuk menguraikan ulang tentang apa yang dibicarakan, atau dia mencoba menarasikan apa yang didiskusikan. Tetapi tentu dia meyakini bahwa saya berbeda dengan apa yang saya sampaikan waktu tidur. Jadi maksud saya apa dari statementnya Abu Hayyan ini? Contoh misalnya ya, saya bermimpi ketemu dengan, ya maaf saja, Nabi, atau bermimpi ketemu dengan Jokowi. Oke. Tapi kemudian saya bangun, dan ketika saya bangun saya lupa dengan apa yang saya mimpikan dengan Jokowi, tetapi saya bisa menceritakan. Loh, kalau begitu bohong dong. Bukan. Maksud saya sesungguhnya apa yang diceritakan dengan apa yang dimimpikan itu adalah something. Artinya apa? Saya bermimpi is something, saya menceritakan mimpi saya ini something other. Wow. Gitu. Jadi saya mimpi sama kamu cewek gitu, is something. Kalau kamu menceritakan saya mimpi sama kamu tadi malam, is something others. Paham ya? Ini kalau kamu mimpi sama cewek kemudian kamu ceritakan, itu kamu merayu namanya. Ini namanya something others. Tapi kalau kamu mimpinya kamu ini itu kembangnya tidur. Maklumlah kamu mungkin menghayal sebelumnya gitu, ada cewek gitu. Jadi ketemu sama dia. Ini something others. Sama dengan ini. Gitu loh. Ini satu pelajaran yang dikasih oleh Abu Hayyan. Kenapa saya bisa menafsirkan seperti itu? Ya, itulah yang saya bisa lakukan, karena dia ujuk-ujuk mimpi, tetapi dia tidak bisa meneruskan mimpi itu kecuali dia bisa menjelaskannya di waktu sadar. Ya memang kalau menjelaskannya di waktu sadar, masa saya mimpi saya menjelaskan, ini bohong sekali, kelihatan bohong sekali. Kalau itu enggak, mimpi ya mimpi. Nah, ketika dia menjelaskan, dia sadari bahwa mimpi saya itu jelaskan waktu sadar. Artinya apa? Di something ada. Itu satu. Yang kedua, ketika dia berbicara tentang dalam mimpinya, mudzakarah itu saling mengingatkan, saling discuss.
itu sesuatu yang sangat-sangat rumit, yaitu persoalan apa yang disebut dengan metafisika itu dan ontologi itu. Ini metafisika dan ontologi. Kalau metafisika itu sebenarnya kita membicarakan behind, beyond. Itu metafisika. Behind, beyond, after. Itu metafisika. Tetapi kalau ontologi itu berbicara tentang hakikat. Katakanlah esensi dari sesuatu, hakikat dari sesuatu, itu ontologi. Nah, ini sebenarnya dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Oke, itu satu tadi, itu definisinya dulu. Baru kemudian yang kedua, kita bicarakan dalam konteks apa ini. Yang tadi itu tuh, yang beyond, after, behind, kemudian the sides of our natures ini. Kemudian kita bicara tentang hakikat, tidak tentang itu bicara dalam konteks apa? Oke lah, bicara tentang konteks. Pertanyaan sederhana, apa yang pertama? Apa? Who is the first? Everything ini. Karena gitu. Apa yang pertama? Kalau bilang apa yang pertama, bagaimana yang pertama melahirkan yang kedua? Loh, gitu kan? Ini bicara something. Tetapi kalau bicara our God, Tuhan, diakah yang pertama? Tuh. Kalau yang pertama, apakah ada yang pertama lagi? Tuh, bingung ini. Ini praktikalnya ketika kita berargumen. Apakah itu dalam metafisika, Tuhan, ataukah fisika? Black hole. Apa sesuatu? What is the first nature? Apa yang nature yang paling hakiki? Argumen apa yang bisa dikembangkan dari fisika bahwa it is the first menjadi to be berikutnya? Begitu. Apakah satu? Ya, saya sudah bolak-balik mengatakan it is the spots of God. Mereka mengatakan begitu. Ini molekul yang paling awal tentang jadinya alam. Tuh kan, molekul awaluma awal. Tuh, ini fisika. Kalau Tuhan, yes, Tuhan. Bagaimana Anda menganggap bahwa Dia yang pertama, tidak ada yang lain? Ini begitu kan? Bagaimana Dia menciptakan yang kedua? Tuh. Ini pertanyaan rumit kan. Lah, statement ini adalah mencoba menteoretisasikan. Menteoretisasikan itu mengabstraksikan, mengkonsepsikan. Dia tidak bicara alam, tidak bicara fisika, tidak bicara Tuhan. Kan di sini nggak ada Tuhan, nggak ada awal. Tapi bagaimana al-awwal musy'irun binafsihi. Al-asani musy'irun abadan bil awwali. Musy'irun apa? Confused. Tapi sengaja dia membuat confused. Karena apapun itu menjebak loh, Mas. Misalnya al-asani makhlukun bil awal. Menjebak juga. Al-awal asani yakhruju abadan bil awal. Jebak juga. Metune koyo apa? Iya kan? Jadi bahasa musy'irun itu bukan berarti confused dalam arti membingungkan, tetapi dia saking hati-hatinya. Apa kalimat pertama yang pas untuk proses dalam bahasa filsafat itu emanasi, ataupun dalam bahasa fisika proses kemenjadian begitu ya, dari
yang awal ke yang kedua. Ya memang mungkin bisa ini karena ada proses pengikatan atom satu atom yang lain, kemudian ada unsur sekarang-karangannya orang fisika itu dipecah begini karena timbullah matahari. Ya boleh-boleh saja berargumen seperti itu. Dia juga sebenarnya sedang mencoba membangun logika-logika metafisis menjadi alasan fisika tentang bagaimana kejadian alam. Bukan alamnya, tapi the first to the second. Ini loh. Ini yang sebenarnya kuncinya di situ. Dan itu sudah dibicarakan sejak zaman Aristoteles sebenarnya itu. Bukan hanya abad sekarang namanya black hole dan seterusnya. Bukan, udah lama sekali dan belum tuntas. Ya itulah kecerdasan ya, atau mungkin kehebatan manusia, dia membicarakan secara lebih. Tapi kan tidak ada henti-hentinya. Ini terus terang Abu Hayyan ini menggunakan kata konsep musyair itu geleng-geleng kepala juga saya. Karena Al-Farabi itu adalah yaqilu wa yafidu afaldo yufidu faildon, menyinari begitu. Yusabbibu, Al-Kindi itu menggunakan kata-kata yusabbibu, menyebabkan. Tapi di sini dia yushairu. Gak tahu dari mana. Apakah dia agak sedikit etis? Karena orang-orang iluminatif Syuhrawardi itu kan modelnya kan beda. Karena dia iluminatif. Makanya dia pakai musyair. Nah ini kuncinya tadi. Nah dia dari tadi tuh sani awal, sani wasoid, kemudian sudur muncul, aishkun, ta'asyuk. Ini apa aishkun itu? Jadi kesannya menjadi psikologis banget. Iya kan, itu karena memang ya maaf saja kalau ada seorang ibu yang melahirkan itu kan aishkun sebenarnya. Aishkun itu apa ya? Bukan sekedar nyidam. Itu ingat ya, nyidam. Oh, ibu ini nyidamnya apa? Pengen rujak gitu. Aishkun itu ya ini dari awal. Yang kedua itu bobot itu aishkun itu loh. Iya kan? Karena kok bisa-bisanya wa yu'ashiku kullu awwalin li shibhil qa'imati fihi wa shibhil mawjud wa ya'shuku li annaha tu'ashiku bizdati abadan. Karena proses asyq, dalam arti asyq itu adalah sesuatu yang ya ibaratnya itu kemenjadian sesuatu dengan yang lain itu sangat personal gitu loh. Tidak semata-mata fisikal ataupun tidak semata-mata logical, tetapi ada dimensi yang unlogical juga. Dan itu dalam gambaran ini adalah asyq. Ya maaf saja kalau Anda pintar melukis, kayak katanya kan begitu kan. Anda melukis, lahirnya lukisan ini tidak bisa pakai ini, iya kan? 2 hari nggak tidur katanya, puasa dulu. Apa itu? Dia ingin menunjukkan bahwa lukisan ini lahir tidak sekedar logika menciptakan lukisan, tetapi ada asyq yang muncul, yang lahir dari asyq dalam tanda raya, dalam jagat raya. Ini lebih kompleks lagi tentunya kan. Nah, gitu. Jadi substansinya ke sana, Mas. Ya. Nah, jadi semuanya itu. Jadi istisy'aron, sukun, ta'asyuk, mabda awal, asani, terus semuanya di situ. Tapi kesimpulannya di situ, substansinya di situ.
Wa ya'shuku kullu awwalin li shibhil qa'imati fihi wa shibhil mawjudati bihi minal awwali bil itlaq. Ini agak susah juga. Wa ya'shuku kullu awwalin li shibhil qa'imati. Dan setiap yang pertama itu akan merindukan dirinya sebagai sesuatu yang qa'imah bihi. Maksudnya apa? Maaf, contoh lukisan ini adalah saya, kan gitu kan? Saya ini lukisan ini, tuh itu namanya ya'shuku kullu awwan li shibhatil qa'imah. Jadi wasyibhul mawjudatu yang ini minal awal. Jadi lukisan itu adalah saya itu ya itu. Itu namanya saling merepresentasikan, saling mentasbihkan. Ya kalau kamu dalam cewek misalnya, kamu adalah separuh bulan, aduh apalagi itu dah. Intinya itu ya seakan-akan, waduh menjadi satu lah, alah gombal, ya gitu kan. Kamu adalah belahan hati, aku adalah, walah. Seakan-akan mencoba mendeskripsikan dua orang jadi satu, tapi itu sebenarnya jadi-jadian aja kan gitu kan. Baru kemarin sore ketika ketemu, sebelumnya enggak. Wah ini yang dimaksud dengan enggak jelas itu. Tapi kalau ini sangat metafisis, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Misalnya kalau si awal ini nggak ngelakuin apa-apa, mungkin keduanya nggak ada yang nggak muncul. Lah itu anda mengatakan tidak melakukan apa-apa, ini loh yang problematik. Karena musyairun itu aktif, ya'shuku itu aktif. Itu. Kemudian apalagi bahasanya di sini? Ya'shuku sudur aktif, ishtaqatin nafas. Itu aktif, Mas. Jadi awal itu aktif, tidak pasif. Dari segi bahasa yang digunakan oleh orang, kalau pengen merasa ingin mendeskripsikan, saya pengen musyair jadi Jokowi misalnya, ya saya harus seperti Jokowi, berusaha. Itu namanya musyair. Saya pengen seperti tampak seperti halnya siapa, John Lennon gitu. Itu saya harus musyair. Jadi ini aktif begitu. Jadi kedua itu juga aktif. Jadi bahasanya itu aktif, menurut saya tidak pasif dari bahasa-bahasa yang digunakan. Cuman tekniknya aktif seperti apa? Lah itu kembali lagi, apakah kita mau menggunakan argumen-argumen fisika, ya harus diteliti di lapangan karena fisika. Kita mau bangun argumen-argumen metafisik, ya yuk kita bangun metafisik. Sini lagi ada, kita bangun dengan argumen-argumen teologis, ya ayo kita bangun gitu argumen teologis. Contoh sederhana, Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Apa deskripsi Nabi tentang malaikat Jibril? Seorang laki-laki memakai sorban putih, laki-lakinya besar. Nah ini namanya asani, deskripsi zahir asani daripada yang pertama. Al-awwal, al-mabda al-awwal. Ini dalam konteks Jibril. Sama-sama metafisikanya, tapi tidak dalam konteks Tuhan misalnya. Nah, ya ini ada musyair dari awal ke asani. Kenapa dikatakan ada musyair, ada upaya aktif? Ya karena Nabi tidak bisa mencampuri kecuali dengan keaktifan dirinya sendiri, Jibril kepada Nabi. Nabi tidak bisa merekayasa keberbentukan Jibril ketika Nabi melihatnya. Begitu. Tetapi ingat, coba, ketika Nabi ini menjelaskan kepada yang pertama, dari Nabi ini kepada yang kedua,
ketiga. Sahabat saya tadi tahu nggak siapa itu? Tapi kan udah nggak ada toh. Jibrilnya kan udah nggak ada. Tadi laki-laki itu yang mana nggak ada? Tadi itu loh. Oh iya. Tapi kan sudah nggak ada. Anda coba bayangkan logika yang lain. Dia sedang mempresentasikan Jibril dari Nabi yang kedua ke yang ketiga, yaitu sahabat. Itu namanya isyar, Mas. Itu aisyq. Iya, ada personality di situ. Dan ini argumen-argumen seperti ini bagaimana menjelaskan? Tidak hanya persoalan Tuhan dengan makhluknya, hal-hal yang metafisis ke ruang-ruang yang fisik. Ruang-ruang yang fisik sebenarnya juga metafisis. Kenapa saya katakan metafisis? Ya kalau orang-orang fisika berbicara tentang black hole yang ada jauh di sana, berapa juta kilometer dari sana, itu sebenarnya kalau menurut saya masih dalam ranah metafisis sebenarnya. Karena dia tidak bisa ke sana, dan keyakinannya itu sampai ke sana itu dengan potret yang sekian itu, dengan itu lebih banyak argumen-argumen metafisisnya daripada argumen fisikanya. Karena cuma potret gitu deh yang bisa berkesimpulan begitu besar. Kenapa dia diterima? Ya karena logika-logika metafisisnya kuat. Tidak sekedar fisika. Ini ada kelihatan begini, ada argumen metafisisnya di situ. Ini yang dimaksudkan dengan apa yang diceritakan oleh fa kullu muridin min kulli darbin tabi'iyyun. Kullu muridin min kulli darbin tabi'iyyun waridiyun. Bukan domir, Pak. Mana? Tabi'iyyun. Enggak, min kulli darbin. Mingkul itu kalau domir, kalau bukan domir sifat gitu ya, kamu maksudnya sifat gitu ya, dorbin tobi'in gitu ya. Tobi'in misal kembalinya ke ianya ke aku, mana maksudnya ya di sini enggak tobi'i gitu. Enggak ada ngomong orang wa waridi gitu ya. Kalau enggak dan no emang. Kalau wa tabi'iyun waridi wa irodi gitu ya. Wa irodi wa fikri gitu ya. Saya kira enggak. Enggak gitu. Saya kira enggak. Fa kullu muridin min kulli darbin tabi'iyyin wa irodiyin wa fikriyin wa khalqiyyin wa sinaiyin wa ilahiyin, iku yujibuha. Makanya ini baru khobarnya yujibuha, begitu kan? Yuhyiha wa yu'nisuha wa yanfa wahsyatuha wa yu'alliluha. Oke, coba. Fa kullu muridin min kulli darbin tabi'iyyin yuhyi. Setiap orang yang berkehendak dari sepotong nature, dari sepotong iroda, kehendak, will, dari sepotong pikiran, dari sepotong ciptaan, dari sepotong sinai, dari sepotong ilahi, begitu, maka yuhyiha, dia akan mencoba menghidupkan. Jauh nggak Pak? Saya kira enggak. Kalau ini kalimat mubtada baru ya, mubtada. Maksudnya apa? Kamu punya kehendak untuk membuat rumus metafisika.
pasti akan yuhyiha, akan menghidupkan itu. Iya, kamu ini dorbin tabi'i, kamu akan mengambil sepotong tanah kecil aja, segini aja tanah dari belakang pondok ini, akan memahami, mesti akan yuhyiha, akan menghidupkannya. Dalam arti menghidupkan itu adalah memahami unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga kamu bisa mengargumenkan. Ini loh sepotong tanah, ada unsur ini, berfungsi ini, dan seterusnya. Umur tanah ini sekian puluh tahun misalnya, dan seterusnya. Dari segi umur dan seterusnya, itu namanya yuhyi. Begitu yuhyi wa yanfa wahsyataha, dan akan menghilangkan sesuatu yang menakutkannya ataupun mengkhawatirkannya. Wa yu'alliluha, dan Anda akan mencoba untuk mengilatkannya, menjadikan sebab, akibat, dan seterusnya kan. Contoh misalnya sinai, apa saja sinai itu apa? Creativity and technology. Anda bikin komputer, Anda bikin apa, mesti akan yuhyiha, akan mencoba mengkonstruksikan, menghidupkan, kemudian akan menghilangkan beberapa hal yang bersifat negatif. Dan semua konstruksi itu adalah ada argumennya, ada ta'lilnya, ada kuat argumennya. Nah, ini namanya. Nah, ini maksud saya, kenapa harus ada statement seperti ini? Ya karena tadi itu, bahwa awal asani itu sebenarnya ideas yang dibangun begitu, yang lebih besar gitu. Kalau mau radikal, mungkin ideas tentang Tuhan, ideas tentang alam, ideas tentang apa, dia bangun. Tidak pada hakikat. Anda bicara pohon pisang, maaf saja, Anda tidak mendiskusikan pohon pisang tetap ada. Kalau begitu, kenapa Anda bisa bikin buku 400 halaman tentang banana tree? Kenapa? Karena Anda mencoba yuhyi, kan gitu kan? Anda mencoba membangun, Anda mencoba untuk mengkonstruk, dan itu adalah proses sinar menjadi siapa yang ahli pisang di dunia? Oh, saudara ini dari Indonesia, Profesor Pisang. Profesor Pisang. Itu dia. Itu namanya. Nah, di situ mabda saninya itu jalan sebenarnya. Jadi ya inilah sekali lagi, nilai yang paling tinggi adalah relasi antara fisika dan metafisika. Metafisika tidak lepas dari fisika. Gitu. Fisika juga sesungguhnya tidak bisa lepas dari konsep-konsep metafisika. Cuman karena kita itu ngajinya itu filsafat murni, dan yang ngaji filsafat juga tidak paham filsafat kadang-kadang misalnya gitu. Seakan-akan metafisika jauh relasinya dengan persoalan-persoalan fisika, sehingga kadang-kadang filsafat itu melangit ya, nggak membumi sama sekali, susah dipahami. Begitu juga fisika, karena kekolotannya di fisika, dia tidak bisa beranjak dari dimensi-dimensi metafisis. Nah, ini problem juga. Itu. Apalagi sudah masuk kepada teologi. Wah, udah masuk ke filsafat, takut dia. Problem kan? Masuk ke fisika, teologi, takut lagi, tambah takut lagi. Akhirnya ya teologi ini ya nggak ngalor, nggak ngidul. Iya kan? Iya, teologi maksudnya akidah itu loh. Kalau dikit-dikit agak kemanusiaan, takut nanti dikirain musyrik, bid'ah, kafaroh, liberal. Takut kan?
dipikir lebih mendalam, metafisika tentang Tuhan, takut lagi. Ya Allah, takut semua deh kalau gitu. Jadi penuh dengan ketakutan kita Tuhan itu. Kita punya konsepsi Tuhan tetapi takut semua. Itu kenapa? Oke, saya kira itu. Oke, wal kalamu, ayo nanggung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu fil awali wal mabda'i fi kulli ma duriba bihi bisahmin wantaha ilaihi biwajhin la yamillu wa la yumallu wa la yashbi'u minhu walaula anna bidha'ati fi hadzal fanni masjatan wa ibarati anhu munqati'atan lakana ma yaqilu min zalika ma yuqalu min zalika wa yustabanu ubayyinu mar'i wa ahalli bukan iku lakana ma yaqilu min dzalika wa yastabanu ya abyanu ya abyanu mar'iyan begitu mestinya ya. Tapi kok di sini ya-nya kok agak nggak pakai panjang gitu. Abyanu mar'iyan wa ahalla mas ma'an wa ala kulli halin faqad katabtu ma amkana atasarrufu fihi wasyaghlu bihi wa ziyadatu ala dzalika taqtadi bijazilil qawli ala taqdiri su'ali wal jawabi wa tamthili wal idahi fa inna fatha Allah ini pakainya syarat Oke, coba fa'in nafasa Allahu al khonaiqo qalilan wa zaha hamman laziman wa jama'a syamlan munqati'an ataitu ala dzalika mutawassi'an au aqamtu alaihi mutalafian insyaallah taala. Pembicaraan mengenai awal wal mabda di setiap contoh dengan bagiannya dan telah selesai pada kalam ini dengan perspektif yang tidak condong dan tidak dicondongkan serta tidak berlebihan darinya. Semoga ya, jadi tadi ya itu tadi tuh bagaimana dia karena bilang karena kalau Anda mengatakan it is the first, he is the first, ini problem gitu. Itu namanya Anda masih la yamilu wa yumallu. Masih artinya masih ibaratnya ini tuh masih argumen itu lobang-lobang. Masih kemungkinannya digembosi. Jadi makanya dia the first itu tidak the first yang pure, the first I am the first, nggak bisa. Jadi dia ingin the first dan the second itu berkorelasi dalam hal physically, tetapi mungkin titik hakikat bolehlah dia mengatakan I am the first, tetapi tidak mutlak lah intinya begitu. Ini yang makanya ya
kadang-kadang kan ya maaf ya mungkin saya keliru. Oke lah Anda berbicara tentang Tuhan. Tuhan itu Allah. Tetapi kalau Anda nggak ada semua, maaf siapa yang membicarakan Tuhan? Saya nggak ada, manusia nggak ada. Siapa yang membicarakan Tuhan? Itu kan artinya kan eksistensi adanya Tuhan ini kan karena Anda berbicara sebenarnya. Itu artinya apa? The first itu berelasi dengan the second. Ini yang dimaksud, jangan yang dimaksud dia tadi itu yang alininya tadi dibacakan oleh. Makanya dia wal kalamu fil awwali wal mabda'i fi kulli ma daraba bihi bisahmin wa antaha ilaihi biwajhin. Sesuatu yang berbicara tentang konsep awal dalam perspektifnya dan katakanlah ujungnya itu akan jatuh kepada satu perspektif yang bagaimana tidak condong dan tidak dicondongi, dalam bahasa Jawa begitu. Condong itu ya sebenarnya tidak independen gitu loh. Condong itu ya masih dependen sebenarnya kalau dalam bahasa sekarang. Kan berbicara tentang teologi sangat dependen dengan takbirnya para FPI itu kan. Nah, itu kan jadi Tuhan itu ada dalam bentuk kekerasan misalnya. Itu kan ya karena memang mereka berbicara kekerasan agama itu ya tidak bisa dilepaskan dari itu Tuhan. Jadi dalam arti dua-duanya ini iya. Kenapa wajah Islam keras? Ya karena mereka bicara kekerasan. Gitu. Jadi tidak salah orang yang mengatakan kenapa wajah Islam keras. Ya karena ada mereka. Ya, tapi kan bukan Islam itu. Tapi kan adanya mereka kan klaim-klaim Islam ini. The first ini. The first juga melahirkan ini. Second. Ini dalam konteks itu. Jadi ya milu wala. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak pernah dibicarakan atau dipikirkan berarti itu tidak ada, Pak. Tidak bisa disebut awal. Misalkan seseorang tidak pernah memikirkan atau membicarakan sesuatu, maka sesuatu itu tidak dianggap ada gitu, Pak. Ya sederhana saja. Orang-orang klasik bilang ketika Anda menganggap sesuatu, ketika Anda mengatakan tidak ada, ini sebenarnya adalah sesuatu. Jadi ketika Anda mengatakan tidak dipikirkan, tidak ada, justru ada sebenarnya. Karena Anda mengkonsepsikan tentang sesuatu itu. Meskipun Anda bilang sesuatu itu tidak ada, tetapi sebenarnya ada. Gitu. Karena Anda minimal sudah mendiskusikan itu. Nanti kemudian ya makanya kemudian larinya itu ke bahasa, ide bahasa itu rumit sekali. Bahasa, ide, makna ini rumit sekali. Ya karena memang peran bahasa, makanya ada filsafat analytical philosophy. Karena kita berpikir stok gitu, ya maaf saja itu kayak orang gila gitu, dan tidak bisa diprediksi juga. Kamu lewat bolak-balik, lagi ngapain kamu Mas? Berpikir, nggak percaya, paling kamu agak stres deh. Iya kan? Artinya apa? Kalau berpikir mesti disampaikan, dibahasakan, ditulis, diomongkan, didiskusikan. Kalau Aristoteles dengan muridnya didiskusikan. Karena waktu itu zaman tulis kan nggak ada, didiskusikan. Baru muridnya itu merekam. Saya tidak tahu tahun berapa mulai merekamnya itu. Karena artefak tentang tulisan Yunani itu jauh. Paling klasik tahun berapa? Sudah jauh sekali.
Sama dengan artefak Isa alaihi salam, mereka berbicara tentang Bapa di surga, saya begini. Itu 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Itu 100 tahun lebih baru muncul klaim Injil Barnabas, Injil Matius, Injil Lukas. Itu baru 100 tahun. Tidak hari ini ceplok ngomong Isa, hari ini ditulis gitu. Udah. Masih mendingan Quran itu, masih mendingan. Itu aja masih problem. Dari bahasa lisan ke bahasa itu. Jadi Anda bilang tidak bisa dikatakan tidak ada. Oke, enggak, tapi saya enggak mengatakan apa-apa. Ya, tapi you say something. Anda bilang tidak mengatakan apa-apa, Anda mengatakan apa-apa sebenarnya. Sekarang mau diapain kata-kata kamu dengan mengatakan tidak apa-apa? Tidak ada. Itu mau Anda buktikan atau mau ada apa? Tuh mulai. Tidak benar. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak dipikirkan selama itu kemudian dikatakan, disampaikan, ditulis. Itu. Dan ketika didiamkan dalam tidak ada ekspresi apa, Anda bilang tidak memikirkan sesuatu tapi menghasilkan lukisan, dan lukisan itu bisa ditafsiri dengan hasil karya imajinasi kamu dan bisa diinterpretasikan tentang berbagai konsep. Iya kan? Iya, konsep macam-macam. Anda tidak berpikir apa-apa, tidak jalan, tidak nulis, tapi Anda menciptakan lagu. Itu juga something. Bukan berarti tidak ada, bukan nothing, tapi something. Semuanya gitu. Jadi oke ya. Oke. Sedikit lagi lakana. Oke. Lakana, maka eksistensi apa yang telah dinalarkan dan dijelaskan tadi telah itu lebih jelas mati pada kelihatan ya. Wahali dan Wahalla. Iya, lebih memudahkan saja. Kalau saya sih mar'iyan gitu ya. Jadi sesuatu yang dinalarkan dari itu dan sesuatu yang dijelaskan itu akan lebih jelas begitu dalam pandangannya. Wa'ahala, dan lebih ya sama juga sebenarnya, lebih mudah didengarkan gitu. Kalau Anda berbicara tentang Lombok, Anda mengatakan Lombok itu sesuatu tetapi yakil begitu, wayastaban kan gitu kan, mesti akan lebih jelas. Tapi kalau Anda menjelaskan Lombok tapi ngeremeng-remeng gak jelas, tidak pakai nalar, iya bingung lah gitu. Artinya penjelasan sesuatu itu mesti yakin. Ini di dalam konsep yang pertama saja, the first saja gitu loh. Kita tidak bicara yang the second, tapi the first saja dulu. The first itu sudah yakilu. Kalau yakilu dan itu menjalar kepada yang second mesti gitu. Makanya tadi itu berbicara Allah, ya sebenarnya kita yang the second yang berbicara yang the first. Itu artinya kita penting sama dengan the first penting. Meskipun hakikatnya jelas berbeda, bahwa Allah itu al-Khaliq, kita makhluk. Tetapi eksistensi kita itu ya tidak seperti hanya apalah gitu, yang objek yang tidak ada artinya dan seterusnya. Saya kira tidak seperti itu. Wa ala kulli halin, atas segala sesuatu sungguh telah saya tuliskan. Betul. Apa yang telah dimungkinkan dalam tasarruf tadi. Ma'amkana, saya sudah menuliskan sesuatu amkana yang paling mungkin, opo atas sorufu
tasarufnya fihi penggunaannya di dalam ma. ma. Jadi wa ala kulli hal, kalau dalam bahasa ala kulli hal gitu, ala kulli hal itu ya wis pokoknya gitu. Then atau akhirnya wa ala kulli hal, bahasa Arabnya begitu. Wa ala kulli hal ma katabtu ma amkana at-tasarruf. Sesuatu yang saya tulis adalah yang paling mungkin untuk tasarruf. Tasarruf itu apa? Tasarruf itu ya sesuatu yang menjalar. Kalau saya menjelaskan, menjalar kepada kamu. Kalau saya menyampaikan, menjalar. Nah gitu loh. Kalau dia tulis, ya ma'amkan tasarruf. Kalau dia tulis, tulisan dia itu sebaik mungkin bisa bertasarruf. Artinya saya bisa memahami tulisan dia. Itu namanya wa ala kulli hal qad katabtu ma amkana tasarruf fihi. Gitu. Wasyaghlu bihi. Dan sibuk dengannya. Dan bahwasanya tambahan atas hal itu telah diterapkan dengan pandangan yang agung atas bijazilil qawli ala taqdiris su'al ya, pandangannya agung atas mentakdirkan soal dan jawaban, perumpamaan dan penjelasan. Oke, jadi tambahan-tambahan gagasan yang saya sampaikan itu menunjukkan upaya agar mudah dipahami. Dan ya memang ada katakanlah pretens, perumpamaan, kamu tanya saya jawab, itu lebih memudahkan. Itu misalnya saya tanya, padahal nggak ada yang tanya sebenarnya. Saya jawab, padahal nggak ada yang jawab sebenarnya. Ya sama, ini musonif. Makanya dari dulu kan ini musonif gitu loh. Ini sebuah sandiwara, ini sebuah narasi yang dibikin secara indah memang. Kalau Abu Hayyan dari awal saya sampaikan, ya itu idoh dan tamsil bisa memudahkan dan seterusnya. Fa inna fasa, maka jika Allah Subhanahu wa taala telah melembutkan sedikit kepayahan, wazahat dan menghilangkan kesusahan yang tetap, serta mengumpulkan poin-poin yang terputus, maka saya telah mendatangkan atas hal itu secara luas dan menghilangkan atau mengupas atasnya kulitnya, insya Allah ta'ala. Insya'a semoga Allah, insya'a jika Allah menghendakinya. Yeah. Maka jika Allah melembutkan, kalau saya itu fa inna nafsallahi gitu ya, bukan syarat gitu ya. Tetapi kalau syarat juga ya di sini ada asbata. Di sini malah nafasnya itu ada tasdid. Ada tasdidnya ini. Iya. Tifaknya. Fa inna fasallahu hanan. Ya. Terus jawabnya ata itu. Ini ata itu ini. Iya. Bukan asbata ya. Bukan. Karena memang problemnya gini loh, kalau PDF itu ya gini. Jadi ketika difoto itu kan mengembang ya. Bener enggak mengembang itu. Berbeda dengan asli cetakan ya. Nah, jadi problemnya begini, sebagus-bagusnya PDF itu mesti dia ini sudah bagus banget ini PDF-nya kayak gini. Kalau kita kan bikin PDF kan bisa jadi lebih kacau karena mungkin resolusinya ya, mungkin ya resolusinya itu rendah. Jadi ini aja masih belum lagi setelah itu di print lagi, printnya nggak bagus lagi. Wah, tambah lagi Di kopi nih. kopi lah. Kopinya nggak bagus sudah.
Oke lah, tapi ini karena di bagian akhir berkaitan dengan katakanlah endingnya ya. Ya mudah-mudahan aja bermakna positif gitu ya. Meskipun agak penasaran juga sebenarnya dia mau nyentil apa gitu loh di bagian akhir yang berkaitan dengan teologis kan, berkaitan dengan ketuhanan gitu. Oke, saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah.